Halo mahasiswa-mahasiswi SDS Surakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astuning pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya terkait dengan joint venture atau penggabungan bisnis ya teman-teman ya. Nah di sini kemarin sebelumnya kita akan sebenarnya kita sudah membahas terkait dengan akuisisi di mana imbalannya berupa kas. Nah saat ini kita akan membahas di mana untuk akuisisinya sendiri adalah berupa non kas, di mana di sini perusahaan akan melakukan akuisisi terhadap saham perusahaan lainnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya ya, teman-teman. Di sini kita masih menggunakan contoh di perusahaan sebelumnya, yaitu adalah perusahaan PT Permata dan PT Samara. Kalau kemarin dia mengakuisisi imbalannya berupa kas, kalau yang ini adalah berupa non kas, yaitu adalah dengan penerbitan saham. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam soalnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada PT Permata, dia menerbitkan 11.000 lembar saham biasa ya teman-teman, sebagai bentuk imbalan yang dialihkan atas akuisisi. Nah, kemudian diketahui juga untuk nilai wajar saham PT Permata ini adalah sebesar ketika akuisisi 32.000 per lembarnya. Kemudian atas penerbitan saham tersebut, PT Permata juga membayarkan biaya senilai 30 juta teman-teman sebagai biaya penerbitan saham. Nah, bagaimana sih jurnal yang dibuat oleh PT Permata ketika melakukan akuisisi saham di PT Samara? Nah, untuk pembahasannya sendiri teman-teman, kita mulai membuat jurnal terkait kita mencatat biaya yang dikeluarkan ketika akuisisi. Di sini biaya yang dikeluarkan PT Permata itu berdasarkan di soal yang sebelumnya juga, dia juga membayarkan ada biaya legal dan di sini adalah ada biaya untuk penerbitan saham. Nah, teman-teman perlu ingat ketika mengeluarkan biaya-biaya, kita akui atau kita catatnya sebagai beban ya teman-teman. Berarti untuk jurnal, untuk mencatat biaya akuisisi, yang pertama adalah ada beban legal. Kita catat pada posisinya debit senilai 20 juta. Ini berasal informasinya dari soal yang sebelumnya teman-teman, pada contoh soal yang pertama. Kemudian yang kedua kita mencatat adanya beban tangguhan atau di sini adalah untuk biaya penerbitan saham senilai 30 juta. Kita catat juga pada posisi di debit. Kemudian kas yang dikeluarkan kita catat pada posisi kredit sejumlah beban legal dan tangguhan. Kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah kas yang dikeluarkan senilai 50 juta teman-teman. Oke, kita sudah mencatat untuk biaya akuisisinya. Kemudian yang kedua, sebelum kita membuat jurnal untuk mencatat akuisisi saham PT Samara, maka kita harus menghitung terlebih dahulu terkait dengan nilai tambahan modal disetor bersihnya, teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu nilai wajar saham. Kalau ada kata nilai wajar, berarti kita menggunakan harga saham berdasarkan nilai wajar, bukan berdasarkan nilai nominal ya teman-teman. Nah, di sini tadi PT Permata menerbitkan sahamnya sejumlah 11.000 lembar dengan nilai wajarnya adalah 32.000. Maka 32.000 dikalikan dengan 11.000. Nah ya, 32.000 kalikan dengan 11.000 maka memperoleh hasilnya adalah 352 juta teman-teman. Yang kedua, kita menghitung nilai nominal sahamnya. Nah, kalau nilai nominal saham ini itu kita dapatkan informasinya 20.000 ini dari informasi data keuangan pada contoh 1 yang sudah diketahui teman-teman. Di situ ada nilai nominal untuk PT Permata adalah 20.000 dikalikan dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Pada kasus ini adalah 11.000, sehingga 20.000 dikalikan dengan 11.000 jadinya
220.000 ya teman-teman. Sehingga untuk tambahan modal disetornya sendiri ini adalah senilai 352 juta dikurangi dengan 220 juta, hasilnya adalah 132 juta. Kemudian untuk mencari tambahan modal disetor secara bersih, maka kita kurangi dengan beban tangguhannya senilai 30 juta, sehingga tambahan modal disetornya adalah 102 juta teman-teman. Nah, baru setelah ini kita mencatat akuisisi yang dilakukan PT Permata. Nah, terhadap aset bersihnya. Berarti aset bersihnya berdasarkan informasi yang sudah ada sebelumnya pada contoh 1, itu berarti ada kas senilai 40 juta, piutang usaha di debit 70 juta, kemudian persediaan di posisi debit 100 juta, tanah di posisi debit 120 juta, kemudian ada bangunan dan mesin di posisi debit 300 juta, kemudian ada goodwill 72 juta. Goodwill ini berasal dari apa yang sudah kita hitung bersama teman-teman pada contoh 1. Nanti teman-teman bisa cek kembali di sheet yang sudah saya share juga di contoh 1. Kemudian kita mencatat untuk kewajibannya ada utang usaha, kita catat pada posisi kredit sebesar 110 juta, kemudian utang wesel di posisi kredit 240 juta, kemudian ada saham biasa ini berarti jumlah lembar saham yang diterbitkan 11.000 dikalikan nilai nominal saham biasanya adalah 20.000. Itu ada tadi 220.000. Kemudian tambahan modal disetor di sini yang dimasukkan ke dalam jurnal adalah tambahan modal disetor bersihnya tadi yang senilai 102 juta teman-teman. Kemudian ada beban tangguhan di posisi kredit senilai 30 juta. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah terkait dengan imbalan berupa non kasnya. Dan ketika mencatat di jurnalnya, jangan sampai lupa teman-teman, yang dimasukkan adalah berdasarkan nilai wajar, oke? Bukan berdasarkan nilai tercatatnya. Oke, begitu teman-teman. Nanti untuk kasusnya, kasus-kasus yang lainnya nanti akan kita bahas pada pertemuan di kelas. Oke, tetap semangat untuk mengikuti kuliah. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.